Hadirin jamaah Masjid Nurul Ilmi yang saya hormati dan Allah rahmati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya yang tidak terhingga, terutama nikmat yang paling berharga, yaitu keimanan yang masih terjaga pada diri kita, sehingga kita bisa terbangun dari istirahat sejenak, lalu kita bisa melangkahkan kaki ke tempat yang mulia, dan sekarang kita bisa duduk di majelis ilmu untuk bersama mengkaji ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dalam mengarungi hidup di dunia yang hanya sementara sampai selamat di akhirat untuk selamanya. Hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, pada kajian subuh kali ini guru kami Al-Ustadz Nurdin Sa'bana sedang ada agenda yang tidak bisa beliau tinggalkan, maka beliau menugaskan saya untuk mengisi kajian di pagi hari ini. Semoga tidak mengurangi semangat jamaah sekalian walaupun dengan pemateri yang berbeda. Bapak dan Ibu, waktu yang cepat berlalu, tidak terasa sekarang kita sudah berada di ahad kedua bulan Zulqa'dah yang bertepatan dengan ahad terakhir di bulan April. Maka hari-hari yang sudah kita lalui dan telah kita isi dengan berbagai amal kebaikan, semoga tercatat dalam tinta emas malaikat menjadi amalan mutaqabbalan. Adapun hari-hari yang tersisa, yang kita tidak tahu entah berapa lama lagi hidup di dunia, semoga Allah Ta'ala senantiasa memberikan kekuatan iman dan keistiqomahan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dengan melakukan amal soleh yang sebaik-baiknya, sampai nanti pada waktu yang sudah Allah tentukan kita bisa kembali kepadanya dalam sebaik-baik keadaan, yakni husnul khotimah. Hadirin, sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa bulan Zulqa'dah merupakan salah satu bulan haram, artinya bulan suci, bulan yang dihormati. Hanya kalah populer dengan bulan Ramadan. Umumnya umat Islam menyebut bulan suci itu hanya Ramadan saja. Leres Bu? Kalau Ibu sekarang misalnya membuat status marhaban ya bulan suci Zulqa'dah gitu Pak, rada aneh ya teteh. Nah, dah umumnya diketahui mah bulan suci Ramadan. Padahal dalam hadisnya justru Ramadan disebutnya syahrun azimun, bulan agung, syahrun mubarakun, bulan yang penuh keberkahan. Sedangkan sekarang nih Rajab baru disebut bulan haram, artinya bulan suci, bulan yang dihormati. Sebagaimana Allah terangkan di dalam Quran surah ke-9, surah At-Taubah ayat 36. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna asyara syahra. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Dan ini sudah ditetapkan oleh Allah yauma khalaqas samawati wal ardo, sejak diciptakannya langit dan bumi. Jadi Bapak dan Ibu, 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Itu silahkan bisa diteliti, bisa dikaji, dan bisa dibuktikan kebenarannya. Ternyata Al-Quran sedari dulu sudah menjelaskan kepada kita, dan kebenaran ini diterima oleh manusia siapapun dia, bahwa 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Zalikad dinul qayyim,
itulah ketetapan agama yang lurus. Jadi 1 tahun 12 bulan bisa diterima oleh siapa saja kebenarannya, sedangkan penetapan 4 bulan haram itu berdasarkan agama yang lurus, artinya adalah Islam. Kita harus mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa penyikapan kita terkait bulan-bulan haram tersebut? Kalau di ayatnya Bapak dan Ibu tidak dijelaskan secara rinci 4 bulan haram itu apa saja. Nah, maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 bulan haram yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diantaranya salah satun mutawaliyatun, 3 bulan berurutan. Nah, sekarang kita berada di bulan tersebut. Apa saja Pak 3 bulan berurutan? Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan satu lagi adalah bulan Rajab. Nah, inilah 4 bulan haram. Jadi kalau 1 bentuk mufradnya haram, kalau 2 atau musanna haramaini. Makanya sebagaimana yang telah kita ketahui, Mekah, Madinah disebut haramain, artinya 2 tanah suci, 2 tanah yang dihormati. Sedangkan bentuk jamaknya hurum. Makanya di ayat yang tadi Pak, firman Allahnya minha arba'atun hurum, dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan haram. Masih di ayat yang sama Allah melanjutkan, fala tazlimu fihinna anfusakum, maka janganlah kalian menzolimi diri kalian sendiri di bulan-bulan haram tersebut. Nah, ini tentu bukan pengkhususan, Bu. Jadi bukan berarti di luar bulan haram kita boleh melakukan kezoliman, sedangkan di bulan haram kita tidak boleh, bukan. Karena dimanapun, kapanpun kita tidak boleh melakukan kezoliman. Maka larangan di ayat ini bukan pengkhususan, tapi penegasan. Kalau di luar bulan haram saja kita tidak boleh melakukan kezoliman, apalagi di bulan haram. Karena sekarang hari-hari yang dihormati. Seperti Bapak dan Ibu, ya, orang ada yang mencuri di masjid dengan mencuri di pasar. Dosanya lebih besar di masjid dilihat dari kemuliaan tempat. Harusnya ke masjid tempat mendekatkan diri kepada Allah, tempat beribadah, ini malah melakukan perbuatan dosa. Sama larangan yang tadi pun penegasan. Berarti orang yang melakukan perbuatan dosa, yang melakukan kezoliman, sanksinya lebih besar dilihat dari keadaan bulan yang harusnya dihormati karena bulan haram. Nah, lanjutannya Allah berfirman, wa qatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah, dan perangilah oleh kalian orang-orang musyrik secara keseluruhan, sebagaimana mereka pun memerangi kalian secara keseluruhan. Inilah kezaliman yang terkhusus di bulan haram, yaitu tidak boleh melakukan peperangan. Tetapi kalau mereka kaum musyrikin menyerang terlebih dahulu, ya jangan diam, balas pula serangan mereka. Nah, inilah al-Islam Bapak dan Ibu. Betapa kita harus menjaga kemuliaan agama. Saat ada yang menodai, saat ada yang menistakan, kita tidak boleh tinggal diam, harus menunjukkan keberpihakan kita, harus membela agama yang lurus, yang kita yakini kebenarannya, yang kita perjuangkan. Nah, hadirin ikhwatu iman yang Allah muliakan, adapun makna Zulqa'dah itu secara bahasa terdiri dari 2 kata, Zu dan Al-Qa'dah. Zu itu artinya orang yang memiliki, sedangkan Al-Qa'dah berasal dari Qa'ada yaq'udu qu'udan, artinya duduk. Seperti contoh dalam hadis Nabi SAW bersabda, sholli qa'iman, sholatlah engkau sambil berdiri. Nah, ini Pak yang pokok, sholatlah sambil berdiri. Fa'il lam tastati, maka jika engkau tidak mampu karena sakit misalnya Pak, atau sudah sepuh kondisinya, tidak bisa sholat sambil berdiri, faku'u, dan maka sholatlah sambil duduk.
Nah, maka al-qodah artinya duduk. Berarti Zulqodah orang yang memiliki tempat duduk. Dan perlu kita ketahui Bapak dan Ibu, penamaan bulan-bulan di kalender Hijriyah itu bukan dari Al-Quran, bukan dari ajaran Islam, tapi sedari dulu orang-orang Arab Jahiliyah sebelum diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberi nama terkait bulan-bulan pergantian yang silih terus berganti. Nah, maka penamaan Zulqodah dilihat dari kondisi saat itu, yang umumnya mayoritas penduduk Mekah kerja berniaga, berdagang sampai banyak yang keluar daerah. Tah di bulan ke-11 mereka lebih banyak berdiam diri untuk mempersiapkan kedatangan orang-orang banyak di bulan Zulhijjah. Jadi disiapkan sarana prasarananya, segala apa yang dibutuhkannya untuk pelaksanaan ibadah di bulan Zulhijjah. Dan ini pun menunjukkan Bapak dan Ibu, haji sudah ada sejak masa jahiliyah. Hanya bukan mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak unsur kemusyrikan, banyak penyimpangan dari milah Ibrahim yang lurus. Maka kita pun mengetahui mengapa dulu Raja Abraha dengan pasukan bergajah mau menghancurkan Ka'bah, karena kalah pengaruh bangunan gereja yang dibangunnya. Itu kemegahan gereja yang dibangunnya tetap kalah pengaruh dengan Ka'bah yang memiliki daya tarik yang bisa mendatangkan banyak orang dari berbagai daerah. Karena kan kalau banyak orang datang Bapak dan Ibu, ekonomi perputarannya baik. Gitu, banyak mendapatkan keuntungan pula. Nah, itu ya diantara alasan hingga akhirnya Raja Abraha memutuskan mau menghancurkan Ka'bah. Dan saat itulah lahir Nabi kita tercinta, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin, demikian sebagai pengantar, karena penting untuk kita ketahui ya mengenai pergantian hari, pergantian bulan dalam kalender Hijriyah. Sebab umumnya kan yang kita perhatikan mah kalender Masehi, punya. Sebab berurusan dengan gajihan gitu Pak, tagihannya, seuran gajihan atau tagihan apa? Kan nganggona kalender Masehi. Nah, di samping itu penting pula untuk kita ketahui penanggalan pergantian di kalender Hijriyah karena terkait urusan ibadah. Nah, maka sekarang bulan Zulqodah menjadi bulan persiapan bagi yang mendapatkan undangan dari Allah Ta'ala untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, bagi saudara kita yang tahun ini melaksanakan ibadah haji, dari sekarang kan tos angkat banyak. Jadi kloter-kloter awal sudah mulai berangkat tuh ke sana. Sedangkan bagi yang belum mendapatkan undangan untuk melaksanakan ibadah haji, masih dalam antrian atau masih dalam pengumpulan gitu Pak, maka bulan Zulqodah jadi persiapan Bapak dan Ibu agar kita bisa mempersembahkan kurban terbaik di bulan Zulhijjah. Nah, maka materi yang akan kita kaji, kita awali dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam qala, beliau bersabda, salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 perkara yang bila ketiga perkara itu ada pada dirinya, ada pada diri kita, wajada halawatal iman, maka pasti dia akan merasakan manisnya keimanan. Halawatal iman itu disebut isti'arah tamsiliyah, yang asalnya Bapak dan Ibu, manis itu berhubungan dengan rasa pada salah satu alat indera kita. Berarti berhubungan dengan makanan atau minuman kan Pak? Bapak merasakan makanan yang lezat, minum-minuman yang segar, buah-buahan yang manis gitu.
sekarang digunakan untuk menjelaskan keadaan iman pada diri kita. Nah, maka orang, Bapak dan Ibu, bisa merasakan lezatnya makanan, manisnya buah-buahan dikarenakan kondisi badan yang sehat. Ketika sakit, makanan seenak apapun terasa pahit. Leres, Pak? Hanya kan umumnya murang kali teu damang teh sok atuh bade dipasahkeun naon, bade dipeserkeun naon, bade cenah nasi kuning, bubur, mie ayam, da alimeun Bu sagala pahit kan gitu. Dan nuju teu damang sagala ditawisan geura. Aya nuju sehat, ayo we jajan wae gitu. Nya nolak atuh ditawisan naon wae ge. Kenapa? Karena kondisi badannya sedang sakit. Bukan salah masakan ibu, bukan salah makanan yang disajikan, tapi memang kondisi badan sedang sakit sehingga semuanya terasa pahit. Demikian pula Bapak dan Ibu, ketika seseorang merasa malas sekali untuk tholabul ilmi, merasa berat untuk taat, selalu banyak alasan sehingga berani meninggalkan kewajiban. Sebaliknya hobi melakukan kemaksiatan. Bukan aturan Allah yang memberatkan, bukan ketetapan syariat yang menyalahi keadaan kita sebagai manusia, tapi imannya yang sedang sakit, kondisi imannya yang sedang melemah sehingga tidak ada semangat ibadah. Nah, maka harus disehatkan terlebih dahulu agar bisa kembali merasakan manisnya keimanan, merasakan kenikmatan dalam ketaatan, khusyuk dalam beribadah, menjadikan akhirat sebagai prioritas utama dalam hidup kita. Nah, maka hadis ini sangat penting sekali Bapak dan Ibu. Nanti buah dari hadis yang diterangkan di sini, kita merasakan manisnya keimanan. Apa saja 3 perkara yang dimaksud? Pertama, an yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya ahabba ilaihi, yang lebih dia cintai daripada yang lainnya. Ini yang pertama, yakni kita harus memiliki rasa cinta yang begitu besar kepada Allah dan Rasulnya, mengalahkan kecintaan terhadap apapun Bapak dan Ibu. Nah, dan cinta seperti ini disebutnya hubul ikhtiar, cinta yang harus diusahakan, cinta yang harus dibiasakan, terkadang harus dipaksakan. Bapak dan Ibu, kita sekarang bisa mudah melangkah ke tempat yang mulia, bisa betah berlama-lama duduk di majelis ilmu, bisa jadi ini hasil pembiasaan. Atau bisa jadi Bapak Ibu pernah dipaksa tuh kita oleh orang tua sedari dulu agar bisa ke masjid, kan gitu. Dan ini memang benar adanya. Untuk kita memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah, perlu dipaksa hingga terbiasa dan akhirnya merasa cinta melakukan amalan tersebut. Contoh Bapak dan Ibu, kita belum lama berpisah dengan bulan Ramadan. Yang awalnya susah bangun lebih cepat, Ramadan mah tubuh masang alarm berkali-kali, bisa akhirnya bangun lebih cepat, maksakeun nah atuh bahaya cenah kasiangan teu bisa sahur, kadituna puasana leuleus kan gitu. Dimulai dari dipaksa, akhirnya terbiasa, tidak usah pasang alarm lagi, kan gitu Pak. Itu pembiasaan di bulan Ramadan. Tak jangan sampai masuk bulan Syawal, sekarang berlanjut bulan Zulqa'dah, pembiasaan itu hilang. Kalau cerita anak didik kami, Bu, masuk bulan Syawal biasa Pak bangun jam 4. Pas gugat, kan udahan ya puasanya, pereum deui we. Besoknya bangun lagi jam 4, sudah terbiasa. Bangun lagi, kan udah nggak sahur ya, pereum deui, akhirnya subrang deui we Bu, subuhna kaberangan. Tuh ya. Nah, maka segala kebiasaan baik pada bulan Ramadan harus berkelanjutan. Itu sebagai pembuktian keberhasilan kita menaikkan level ketakwaan di bulan Ramadan. Nah, ini yang pertama, agar kita merasakan manisnya keimanan, merasakan kenikmatan dalam ketaatan, kita harus menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai.
Dan sekali lagi, untuk menumbuhkan rasa cinta ini harus dipaksa hingga terbiasa dan benar-benar merasakan cinta, melakukan segala bentuk ketaatan. Pola pendidikan kepada anak demikian Bapak Ibu. Ya dipaksa si anak dibujuk, sok hayu ka masjid, berijeng ayahna tetos rapi ka masjid, hayu baget ke masjid biar disayang Allah. Kan gitu Bu. Terus si anak teh pembiasaan. Ya, sehingga si anak cinta terhadap amalan tersebut. Kalau kita sudah memiliki rasa cinta yang besar kepada Allah dan Rasulnya, maka pasti kita akan melakukan segala apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Akan menunjukkan rasa cinta itu dengan amal ibadah sebaik-baiknya, rela berkorban agar bisa yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Ya, seperti perjuangan orang tua untuk anak-anaknya. Karena rasa cinta yang besar orang tua kepada anak, wah berjuang. Segala kebutuhannya diusahakan. Segala apa yang diinginkannya diberikan. Mengapa? Sampai banyak pengorbanan yang dilakukan karena rasa cinta yang begitu besar. Gitu Bu. Si bapak kapungkur nalika ngudak ibu, atau ibu nungudak si bapak kemata atau pak udak-udak. Gimana Bu pengorbanannya, perjuangannya nalika ibu jantan mawar bodas kene gitu Bu. Kan di lagu mah kumaha Bu? Pak, bapak nu hafalah. Ya, hujan angin dodar gelap teh kan tepaduli atuh. Kan itu kan perjuangan. Kan nu galau wae ngiuhan atuh Pak hujan. Ieu mah ada tepaduli. Kenapa? Karena rasa cinta yang besar Bapak dan Ibu. Kan gitu. Akan menunjukkan pengorbanan demi apa yang dicintainya. Coba itu kita terapkan ya ke dalam cinta hamba kepada Robnya. Dan ini yang pertama Bapak dan Ibu. Kalau ini sudah ada pada diri kita, maka sempurna keimanan kita, merasakan manis, merasakan nikmat dalam taat. Ini. Dan ini bisa ada pada diri kita diawali dengan tholabul ilmi Bapak dan Ibu, seperti yang sekarang kita usahakan. Orang yang tidak memiliki rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, ketika mengerjakan ketaatan, sholat misalnya, dikerjakan sholat nama, tapi hampa, tidak ada rasa apa-apa. Tidak merasakan kedekatan dengan Allah Ta'ala, tidak merasakan kehusuan. Nah, dasarnya bukan kecintaan, bukan keimanan. Bisa jadi keterpaksaan gitu. Nah selanjutnya, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Yang kedua, agar kita merasakan manisnya keimanan, yaitu dia tidak mencintai seseorang, tidak mencintai apapun, melainkan dasarnya lillah, karena Allah. Tuh Pak, jadi nyambung. Yang pertama, kita harus menjadikan Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. Yang kedua, mencintai siapapun, mencintai apapun, dasarnya harus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai manusia, Bapak dan Ibu, pasti punya rasa cinta terhadap apapun. Kita Pak suami memiliki rasa cinta kepada istri, begitupun sebaliknya. Peran kita sebagai orang tua memiliki rasa cinta kepada anak. Kita cinta terhadap hobi, cinta terhadap segala apapun, silahkan, tidak dilarang. Hanya dasarnya harus lillah, karena Allah. Sehingga semuanya bernilai ibadah, menjadi lahan untuk kita menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka peran kita sebagai orang tua saat mencintai anak, maka menjadikan anak sebagai amanah dari Allah Ta'ala. Akan menumbuhkan rasa cinta kepada anak, dasarnya karena Allah. Maka anak akan dituntun, akan dibimbing untuk mengenal penciptanya, sehingga melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang tua mencintai anak bila bukan karena Allah Ta'ala, pasti akan memberikan apa yang anak minta, akan menghalalkan berbagai macam cara, asalkan anak bahagia. Padahal tanpa disadari justru akan mencelakakannya, karena banyak melakukan segala pelanggaran dari penciptanya. Nah itu poin yang kedua Bapak dan Ibu. Bapak senang sepedahan, Bapak senang olahraga, sama, harus lillah karena Allah. Saya olahraga biar sehat, kalau badan sehat kan jadi ibadah pun nikmat, kan gitu. Ibu ya punya hobi apapun, punya kecintaan apapun, dasarnya tetap Bu ini harus lillah karena Allah.
Nanti semuanya akan bernilai ibadah. Yang terakhir, wa an yakroha an ya'uda fil kufri kama yakrohu an yukdafa finnar. Membenci kembali kepada kekufuran sebagaimana dia membenci dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah poin ketiga agar kita merasakan manisnya keimanan. Jadi dua rasa cinta, yang satu rasa benci, Bu. Yang pertama apa tadi, Bu? Allah dan Rasulnya yang paling kita cintai. Yang kedua, mencintai apapun dasarnya harus karena Allah, sehingga hubungan yang terjalin akan saling menasehati, akan saling mengingatkan, akan saling menguatkan untuk terus menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang terakhir rasa benci, yaitu Ibu, rasa benci itu terlarang kecuali dalam hal ini. Nah, ini rasa benci yang harus ada pada diri kita, yaitu rasa benci kembali melakukan perbuatan dosa, kembali kepada kekufuran, sebagaimana kita membenci bila kita dilemparkan ke api neraka jahanam. Ini Bapak dan Ibu, bisa jadi masa lalu kita mencintai suatu perbuatan dosa sampai wah ngabelaan mati-matian ingin melakukan perbuatan itu. Dulu disukai, dicintai, sekarang benar-benar membenci. Kenapa? Karena tahu sekarang nuk itu tapi neraka itu Bapak Ibu. Dan ini orang yang benar-benar bertobat, tidak kembali mengulangi perbuatan dosa yang dulu dia hobi mengerjakannya. Dulu mah diperjuangkan mati-matian, sekarang tidak ada yang dibenci selain perbuatan itu. Ini keadaan orang yang benar-benar bertobat. Bapak dan Ibu, kita manusia pasti pernah melakukan perbuatan dosa, pasti pernah menyukai sesuatu padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita harus menjadikan perbuatan itu sesuatu yang paling kita benci, sehingga benar-benar ditinggalkan, jangan sampai melakukannya lagi. Bila ketiga perkara yang tadi ada pada diri kita, jaminannya apa Bapak dan Ibu? Wajada halawatal iman. Pasti kita merasakan manisnya keimanan, merasakan kenikmatan dalam ketaatan, khusyuk dalam beribadah, menjadikan akhirat prioritas utama dalam hidup kita. Ketika misalnya kita sudah merasa Allah dan Rasulnya kok yang benar saya cintai, lalu mencintai apapun saya karena Allah. Poin yang ketiga belum ada, dia masih mencintai perbuatan yang sebenarnya dilarang oleh Allah Ta'ala, maka tidak akan sempurna, akan merasa hampa, tidak ada kenikmatan dalam ketaatan. Maka semuanya ini harus lengkap ada pada diri kita. Nah, sekarang kita akan melihat Bapak dan Ibu contoh manusia nyata yang kisahnya Allah abadikan dalam Al-Quran, menjadi teladan sepanjang zaman, membuktikan Allah dan Rasulnya yang paling dicintai melebihi apapun, termasuk dibandingkan mencintai anaknya sendiri. Siapa yang dimaksud Bapak dan Ibu? Insya Allah sudah mengenalnya, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, sebelumnya kita lihat di surah Al-An'am ayat 162 sampai 163, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Tiada sekutu baginya, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri. Aku orang yang pertama sebagai muslim. Di ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita mengenai peran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berdakwah, beliau menyampaikan risalah, dan beliau yang pertama kali mencontohkan dalam melakukan segala bentuk amal ketaatan. Inilah sebaik-baik keadaan pengajar, guru, sebaik-baik sosok yang menjadi teladan. Ketika menyuruh, dia yang pertama kali melakukan.
Ketika melarang, dia yang pertama kali meninggalkan. Di sini Allah berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dan ini pun harus menjadi keyakinan bagi kita semua, yaitu sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah. Nah, ayat ini apa kaitan dengan hadis sebelumnya? Inilah keadaan kita yang dalam mengerjakan apapun, terlebih urusan ibadah mahdoh, harus lillahi, karena Allah, karena dasar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wanusuki, ya secara khusus ini adalah ibadah sembelihan. Kalau sholat ibadah badaniyah, sembelihan ibadah maliyah. Dan dalam ayat-ayat Quran ini selalu disandingkan Bapak dan Ibu antara ibadah badan dengan ibadah harta. Contoh di ayat lain, aqimus sholah wa atuz zakah. Ibadah badan, ibadah harta selalu disandingkan, ya. Termasuk jihad, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, berjihadlah dengan hartamu dan dengan dirimu, gitu. Nah, bedanya Bapak dan Ibu, kalau ibadah badan tidak bisa diwakilkan. Selama kita hidup wajib mengerjakan, saat tidak mampu sok disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan kita. Contoh ibadah badan kan sholatmu tidak bisa diwakilkan. Duh cenah bapak teh nuju teh damang jang sok atuh ujang lohorna jadi 2 kali cenah kitu. Tidak bisa ibadah badan mah. Kalau ibadah harta sah bila ada yang membayarkan. Contoh kebaikan Bu, ibu memberikan uang kepada saya, Ustadz bilih bade kurban. Yeuh ti ibu 5 juta tuh Bu di Langkungan, ya. Sah teu Bu kurbannya saya, ibu yang memberi uang? Sah. Saya kurbannya sah, artos di ibu teh aslina dianggo kurban, ibu dapat pahala sedekah, gitu. Seorang anak memberikan uang kepada ayahnya, Pak bilih bade kurban ti AA ya ditransfer 6 juta misalnya Bu. Sah teu? Sah. Ayahnya bisa berkurban, anaknya dapat pahala birrul walidaini, itu. Nah Bapak dan Ibu, sholat, begitupun ibadah harta yang lainnya, sampai hidup dan mati kita, ini dasarnya agar ibadah kita diterima Allah Ta'ala. Lillahi Rabbil Alamin, haruslah karena Allah, Tuhan semesta alam. Tanpa lillah semua akan percuma. Ada orang kurban Bu, sebagus apapun hewan kurbannya, tapi bukan lillah, percuma Bapak dan Ibu, tidak mendapatkan pahala apa-apa. Dan ini yang harus kita waspadai. Rentan ibadah harta mah rentan Bapak dan Ibu, rentan dari penyakit ria, ingin dilihat, ingin dipuji, ingin diterima. Rentan dari penyakit sum'ah, selalu ingin didengar, dibicarakan oleh orang lain dari kebaikan yang kita lakukan. Bagaimana agar ibadah kita terjaga benar-benar diterima Allah Ta'ala? Yang tadi, kecintaan kepada Allah harus paling besar melebihi apapun. Jadi yang dituju apa yang kita cintai, yaitu balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya ini la syarikalah, bersih dari segala kemusyrikan, dan riya termasuk syirik kecil. Nah selanjutnya Bapak dan Ibu, kita lihat surah At-Taubah ayat 24. Ini bagus sekali. Allah merinci segala bentuk kecintaan yang ada pada diri kita. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum, katakanlah jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu. Nah ini kecintaan kita terhadap sesama manusia dimulai dari siapa Pak? Kita ke atas berarti ke orang tua, ke bawah anak, saudara, pasangan, kaum keluarga. Berikutnya wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu taradawunaha, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan tempat tinggal yang kamu sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih, jika itu semua lebih kamu cintai daripada cinta kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadil fisabilih, daripada berjihad di jalannya, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan
keputusannya. Ayat ini berisi ancaman. Bapak Ibu merasa terancam dengan ayat ini? Tentunya biasa we orang mah. Ya saking lembutnya bahasa yang Allah gunakan. Mana ancamannya Pak? Yang tadi fatarobbasu. Jadi kalau ayah, orang tua, ya anak, pasangan, saudara, anggota keluarga siapapun, kemudian harta, perniagaan, tempat tinggal, kalau itu semua Bapak dan Ibu lebih kita cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad di jalannya, dan kenyataannya memang demikian sok Bapak dan Ibu. Umumnya manusia ini yang diperjuangkan dalam hidupnya. Kalau itu semua lebih dicintai daripada Allah dan Rasulnya, lihat kata Allah fatarobbasu, maka tunggu saja, sok antosan we, hatta ya'tiyallahu bi amri, tunggu saja sampai Allah mendatangkan keputusannya. Apa keputusan yang dimaksud? Satu, Bapak dan Ibu, semua yang dicintai itu pasti akan mengecewakan, kemungkinan besar akan mengecewakan, dan suatu kepastian akan kita tinggalkan, semuanya akan berpisah Bapak dan Ibu. Sok Bu, orang tua yang mencintai anaknya, memanjakan, mau apapun diturut pokoknya mah, sok Bu. Dari kecil seperti itu apa dampaknya? Ngalawan sok Bapak Ibu. Yang dicintai mati-matian, yang diperjuangkan, akhirnya menyakitkan, mengecewakan. Kemudian mencintai harta, perniagaan, tempat tinggal, semuanya ya akan sia-sia, akan percuma, semuanya tidak akan dibawa kepada kehidupan selanjutnya. Keputusan yang kedua yaitu saat datang malakul maut menjemput kita. Di situ baru kita meyakini betapa kecintaan kita percuma bila tidak dilandasi karena Allah Subhanahu wa taala. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Sok tunggu saja oleh kalian kata Allah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Nah, sekarang kita masuk ayat yang Allah abadikan, kisah tentang pembuktian kecintaan hamba kepada Robnya, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita sudah mengetahui Bapak dan Ibu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam banyak mendapatkan ujian yang berat, perjuangan yang tidak mudah, dan beliau berhasil melaluinya, lulus dalam menghadapi berbagai ujian, bisa membuktikan Allah yang paling dicintai melebihi apapun. Dan ujian yang paling berat ternyata saat Allah menyuruhnya untuk menyembelih anak kesayangannya. Wah, ini sesuatu yang berat Bapak dan Ibu. Kita lihat ayatnya di surah As-Saffat, kita mulai dari ayat 100. Allah mengabadikan doa yang pernah dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabbi habli minas solihin, ya Tuhanku, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Doa ini pun bisa kita amalkan Bapak dan Ibu. Rabbi habli minas solihin, ya Allah anugerahkanlah aku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami kata Allah memberi dia kabar gembira dengan seorang anak yang amat sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi Nabi Ismail ini buah ijabah doa yang tadi. Singkat cerita Bapak dan Ibu, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, dan ini ujiannya tidak mudah Bapak dan Ibu, kan sejak kecil masih bayi ditinggalkan, sampai akhirnya menemukan sumber mata air Zam-Zam yang sampai sekarang terus mengalir. Teteh sodakoh jariah Siti Hajar Bapak dan Ibu, sampai ada pelaksanaan sa'i Sofa Marwah, itu pun sama ya dari apa yang dilakukan oleh Siti Hajar. Nah, ketika sudah sampai usia sanggup berusaha dengan ayahnya, Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anak kesayanganku, inni ara fil manam, sesungguhnya aku bermimpi, inni adzbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Dan putranya pun tahu mimpi ayahnya merupakan wahyu karena ayahnya seorang nabi. Maka
Ibrahim alaihissalam bertanya, "Fanzur madza taro?" Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Inilah pengajaran yang baik sekali ya, yang Allah abadikan dalam Al-Qur'an agar kita bisa menjalin komunikasi dengan anak secara baik. Bapak ibu punya pendapat, jangan pokoknya maku mah papa, kamu mah kudu nurut ya papa. Tidak begitu. Sok ajak berdialog. Kita dengarkan pendapatnya, kita hargai kemauannya. Akhirnya kita arahkan. Karena ini kan usum kelulusan sekedap ibu. Sok teh mau melanjutkan kemana sekolahnya beres SD. Mah pengen kesini kayak teman-teman kan gitu bu. Sok kita dengarkan dulu saja. Selanjutnya berikan masukan tuh dari kita mendingan juga pesantren begini, jelaskan keunggulannya, jelaskan kedepannya seperti apa sehingga si anak mudah menerima dan akhirnya menuruti kemauan kita. Fanzur madza taro, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Inilah komunikasi yang terjalin baik antara ayah dengan putranya. Qala Ismail menjawab, ya abatif alma tu'mar, wahai ayahanda tercinta, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Inilah kesolehan seorang anak yang siap menerima seberat apapun yang diperintahkan. Dan ini pula pembuktian betapa Allah lebih dicintai dibandingkan apapun, termasuk dibandingkan mencintai putranya sendiri. Bapak dan Ibu, sebelumnya Nabi Ibrahim tahu tidak akan diganti dengan seekor domba? Apalun tebu? Tidak mungkin. Kalau tahu sebelumnya, Ibu juga pasti sanggup menerima perintah ini. Nabi Ibrahim tidak tahu sebelumnya. Beliau hanya menaati apa yang Allah perintahkan sekalipun berat, sekalipun menyalahi keinginan. Sok bu, kanya orang tua begitu besar kepada anak, disuruh menyembelih oleh siapa? Oleh penciptanya, oleh pemiliknya. Maka kita lihat keterangan yang terakhir dalam kitab Sofatut Tafasir dijelaskan. Hikmah dari kisah ini adalah anna Ibrahima ittakhadahullahu ta'ala khalilan. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah dijadikan Allah sebagai kekasih tatkala ia memohon anak kepada Tuhannya, lalu Allah mengabulkannya. Maka melekatlah satu cabang lagi dari hatinya berupa mencintai anaknya. Kemudian Nabi Ibrahim diperintah menyembelih yang dicintainya untuk menampakkan kemurnian cintanya kepada Allah. Maka ia melaksanakan perintah Allah Ta'ala dan ia mendahulukan cinta kepada Allah Ta'ala daripada cinta kepada anaknya. Inilah contoh kisah nyata teladan sepanjang zaman pembuktian Allah yang lebih dicintai dibandingkan apapun. Semoga kita bisa meneladaninya. Dan apa yang Allah perintahkan sekarang kepada kita tidak seberat perintah Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita mah hanya disuruh berkurban, mengeluarkan sebagian harta yang Allah titipkan. Sabaraha aina saham kurban pak? Bu, 4 juta murah atau bu 4 juta mah nya 4 juta kenging surga nya murah atuh. Kan gitu kan tujuan kita mah kedah ka surga. Tapi kalau hitung-hitungan dunia 4 juta nya aduh mending ngagentos ieu, mending meser itu, pasti banyak perhitungan dan pertimbangan. Tapi kalau tujuannya akhirat 4 juta akan menjadi murah. Kenapa? Karena tujuan kita mendapatkan balasan surga. Kita lihat lagi kapungkur Nabi Ibrahim sanes 4 juta sanes 10 juta putra nah Bapak Ibu piwarang dipencit itunya kan kita mah tidak seberat itu. Maka semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita agar bisa mempersembahkan kurban yang terbaik di tahun ini, kurban yang bernilai diterima Allah Ta'ala sebagai pembuktian Allah yang lebih dicintai, yang lebih didahulukan dibandingkan apapun. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disajikan, semoga menjadi tambahan nutrisi untuk keimanan, membuahkan pengamalan nyata dalam keseharian, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan dan keterbatasannya.